Jumpa lagi dengan saya di channel Elmiracom Vision. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan teknik-teknik phishing ya. Jadi step by step teknik phishing seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Salah satu serangan yang sampai saat ini masih berseliweran di dunia maya atau internet adalah phishing. Phishing itu apa? Jadi phishing itu sebetulnya adalah jebakan Batman ya. Jebakan Batman yang berupa laman yang bukan sebenarnya atau laman scam. Misalnya atau contohnya adalah halaman login e-banking. Bisa juga halaman login email dan sebagainya. Jadi halaman-halaman login ini, entah itu misalkan halaman login e-banking, email, itu diserupakan ya, bukan halaman sebenarnya, tapi itu hanya halaman jiplakan, halaman tiruan yang hanya niatnya untuk menjebak daripada target. Oke, step by stepnya bagaimana? Step by step ya. Step by step phishing. Sebetulnya phishing itu bukan hal yang susah ya untuk membuatnya, karena cuma ada beberapa langkah saja. Yang pertama adalah menyimpan ya, membuat halaman serupa, yaitu dengan save as laman yang sesungguhnya, laman asli ya, asli atau asal. Yang kedua, memoles atau menyeting ya, menyeting atau mengatur form action. Nah, di sini untuk menyimpan hasil perekaman akun bisa ada dua macam. Yang pertama adalah menggunakan tersimpan di dalam database ya, atau yang kedua yaitu tersimpannya dalam file txt. Nah, untuk yang akan saya demokan adalah yang database. Kenapa? Karena jarang sekali yang membahas mengenai pembuatan phishing menggunakan datanya itu tersimpan di database. Rata-rata data itu tersimpannya di file txt, yang mana file txt itu tentunya mudah sekali dilihat oleh orang lain. Nah, tujuan saya membuat ini adalah hanya sebagai edukasi ya, jadi bukan untuk mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tidak, tapi semata-mata saya membuatkan konten ini hanya untuk edukasi, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengantisipasinya ya. Antisipasi phishing. Yang pertama tentunya adalah pastikan laman menggunakan SSL utuh atau ya SSL utuh. Dalam hal ini adalah
simbol gemboknya ya, simbol gembok utuh alias HTTPS. Yang kedua, pastikan setelah melakukan login langsung redirect ke dashboard laman yang asli. Nah ini ya. Jadi untuk mengantisipasinya ada dua macam. Yang pertama adalah pastikan laman tersebut menggunakan SSL utuh, yaitu bersimbol gembok secara utuh. Yang kedua, pastikan setelah melakukan login langsung redirect ke dashboard laman yang asli. Kenapa? Karena kalau halaman phishing itu setelah login biasanya tidak langsung ke dashboard yang halaman aslinya, tapi dia akan redirect ke halaman yang asli, tapi bukan ke dashboard, halaman login aslinya, bukan langsung ke dashboard. Nah itu berarti hampir dipastikan itu adalah phishing ya, kecuali salah password ya. Tapi kalau passwordnya bener loh, kok redirectnya nggak ke dashboard melainkan ke halaman login lagi, nah itu kemungkinan besar adalah halaman phishing. Dan yang paling penting adalah tadi menggunakan SSL HTTPS. Oke, langsung aja kita coba praktekkan. Sekali lagi, tutorial ini hanya sebagai edukasi ya, tidak mengajarkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Jadi ini sekali lagi hanya sebagai edukasi, dan juga saya sampaikan cara mengantisipasinya, yaitu tadi yang pertama adalah pastikan laman menggunakan SSL utuh, yaitu simbol gembok utuh HTTPS. Yang kedua, setelah melakukan login harusnya langsung redirectnya ke dashboard akun, bukan ke halaman login lagi, gitu ya. Oke, kita langsung membuat halaman serupa, yaitu save as halaman asli. Oke, contoh kali ini saya akan mempraktekkan halaman login phishing untuk ini e-banking Bank BNI ya, yang beralamat di e-banking BNI Co-id ya. Ini cukup di save as saja ya. Contoh di sini save as dengan nama BNI dan disimpan ya. Kita tunggu sampai file itu tersimpan rapi. Oke, ini sudah tersimpan semua filenya. Berikutnya kita copy ya, kita copy file ini ya. Kita copy kemana? Oke, karena kita praktek ini adalah akan mencontohkan halaman login yang tersimpan di dalam database ya, jadi bukan ke TXT, maka kita kopinya adalah ke SAM atau web server ya. Jadi sebelumnya kita menginstal dulu web server yang mana kita di sini menggunakan SAMPP ya, menggunakan SAMPP. Kemudian kita masuk ke dalam folder htdocs ya. Di sini kita membuat folder namanya phishing, kita taruh di sini aja ya. Oke, ini file kita sudah mengcopy paste di folder phishing yang ada di dalam folder htdocs. Oke, sebelumnya kita terlebih dahulu menginstal SAM. Di sini saya menggunakan SAM versi PHP 82 ya. Sebetulnya PHP berapapun tidak masalah, hanya saja kebetulan saya installnya adalah yang PHP 82.
Ketika kita akan menjalankan file phishing tadi di localhost atau di SAM web server, maka terlebih dahulu ini modul Apase di start, modul MySQL juga di start ya, biar aktif semua. Oke. Selanjutnya adalah kita membuka ini filenya, bisa ke Notepad atau ke text editor. Dalam hal ini saya menggunakan Sublime ya. Nah, teman-teman semua, ketika sudah di sini, ketika kita sudah membukanya, sebetulnya ini sangat sederhana sekali ya. Jadi hal yang perlu kita edit atau yang perlu kita ganti di sini adalah di halaman ini di halaman 90, teman-teman semua. Ini untuk e-banking BNI, jujur saya akui sangat aman sekali skripnya ya. Jadi di sini ada skrip pengaman. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia menggunakan form authentication FG, yang mana di servernya mereka form ini akan mengautentifikasi ya, daripada username dan password yang akan dikirim oleh dari pihak klien atau nasabah. Kemudian di sini juga yang saya salut dari e-banking BNI ini, actionnya itu di sini menggunakan controller ya, controller JSON, yang mana menggunakan nomor-nomor unik yang ini adalah merupakan enkripsi ya, bagian pengamanan daripada variabel yang akan dikirim dari klien, yaitu user dan password. Jadi ini sudah bagus sekali ini ya. Nah, untuk bisa kita menangkap variabel username dan password dari inputan klien atau nasabah, maka skrip ini harus kita hapus, karena kalau tidak, maka skrip ini akan mengamankan daripada inputan tadi dan berakibat inputan yang sebelumnya tidak bisa disimpan di dalam database. Jadi ini kita hapus. Maaf, sebelum kita hapus ini ini dulu, mohon maaf nih, yang dihapus ini dulu, ini ya, sama ini. Nah, berikutnya di sini kita tinggal mengganti saja di sini. Nah, tinggal di sini form action. Nah, form actionnya apa? Misalkan aksi titik PHP ya. Kemudian encrypt nah misalkan ya, mohon maaf ini salah ketik, maksudnya adalah multipart form min data. Baik, teman-teman semua, ini sudah kita lakukan untuk formnya, form actionnya. Berikutnya sekarang adalah kita ini membuat form aksi.php yang fungsinya adalah untuk merekam inputan yang telah diinputkan oleh user atau klien agar terekam di dalam database. Oke, kita mulai cekidot. Baik, berikutnya kita membuat file aksi.php. Untuk mempersingkat, tadi sudah saya
ketikkan file aksi PHP-nya, yaitu seperti ini. Jadi kita nanti membuat database namanya BNI, yang mana nanti ada dua kolom, ya, ada dua kolom dan satu tabel. Jadi database-nya BNI, tabelnya itu adalah tabel akses. Nama kolom atau atributnya adalah username dan password. Oke, sekarang kita bikin database-nya. Database-nya namanya BNI ini. Kemudian tabelnya namanya tabel akses. Kita buat database-nya namanya BNI. Kemudian kita buat tabelnya, ya. Namanya akses. Di situ hanya ada dua kolom atau atribut, yaitu username dan password. Kita buat username dan password. Oke, username misalkan adalah varchar, passwordnya adalah, maaf, ini kita kasih ID aja ya, biar untuk auto increment. ID, username, password, ini varchar misalkan adalah 20, passwordnya juga misalkan adalah varchar misalkan adalah 30, ID di sini integer. Kemudian kita bikin auto increment. Oke, kalau sudah selesai kita klik simpan. Nah, setelah itu kita simpan, ya. Ini simpan, ini juga kita simpan. Oke, berikutnya kita langsung eksekusi. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Seperti ini, kurang lebihnya mirip dengan ini, ya. Kurang lebihnya mirip dengan ini. Nah, sekarang kita coba. Misalkan username-nya adalah Wati 90. Passwordnya misalkan adalah 1234567 2374. Kita login. Nah, ini yang menjadi aneh, ketika sudah login harusnya ke halaman redirectnya itu ke halaman ini, dashboard, tapi ini kok masih ke login lagi, ya. Ini berarti terindikasi bahwa ini adalah sebuah scam atau phishing. Nah, kita cek benar nggak ini. Nah, kita lihat passwordnya, username-nya Wati 90, passwordnya adalah 1 sampai 7. Jika ini tadi beneran menginputkan username dan password ini sesuai dengan aslinya atau kenyataannya, maka pelaku bisa langsung login ke sini dan bisa masuk ke dalam dashboard akun tadi, yang mana dia bisa melihat rekening, bahkan untuk mentransfer. Itu aja tutorial yang bisa saya berikan. Nanti untuk tutorial-tutorial yang akan datang, saya akan membahas
beberapa hal mengenai ini ya, mungkin Google Doc, dan ini phishing sudah ya, tinggal Google Doc, Bad Connect, dan hijack Windows. Insya Allah akan saya buat tutorialnya. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon supportnya, like dan subscribe channel ini agar bisa lebih membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.